Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Maka berfirmanlah Tuhan, tolong kami Roh Kudus, dalam pengurapan-Mu Kau mengajar kami hari ini. Pakai hamba-Mu, layakkan dia, dan semua kami disucikan, diampuni, dibasuh oleh darah Yesus. Dan kami datang di hadirat-Mu, duduk di kaki-Mu, mendengar suara-Mu. Berfirmanlah, kami siap Tuhan, yang siap boleh berkata amin. Amin. Salam. Mari kita perhatikan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2, mulai dari ayat 41 sampai 42. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 42. Yuk kita baca tiga-tiga ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 30.000. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Haleluya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, yaitu khotbah Injil yang disampaikan Petrus di Yerusalem waktu itu, mereka sadar, mereka bertobat, sehingga mereka memberi diri dibaptis. Pada waktu itu ada 3.000 jiwa mengikuti Yesus, lahir baru. Ya, itu kebangunan rohani ya pertama. Dan gereja dimulai dari 12 murid dan terus bertumbuh menjadi 120 murid. Lalu mereka dibaptis Roh Kudus pada hari Pentakosta di atas loteng Yerusalem. Dan Petrus keluar setelah dibaptis ke tengah-tengah orang ramai yang berkumpul melihat hal yang aneh ketika para murid-murid dibaptis Roh Kudus. Lalu Petrus menjelaskan, bahkan memberitakan Injil, dan Roh Kudus bekerja melalui Injil yang mereka dengar, sehingga mereka percaya Yesus. Bahkan mereka mau bertobat mengikuti Yesus. Lalu mereka dibaptis 3.000 orang. Inilah gereja mula-mula. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang, 3.000 jemaat ya waktu itu. Ya, jadi setelah mereka dengar Injil, Roh Kudus bekerja menginsafkan mereka, sehingga mereka sadar dan mereka tahu bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat yang sudah mati tersalib ternyata untuk mereka, dan mereka mau diselamatkan Tuhan. Lalu Petrus berkata, jika kamu percaya bertobat, maka mereka disuruh memberikan dirinya dibaptis. Ya, itulah kelahiran baru. Jadi orang harus, kalau sudah bertobat percaya Yesus, baru bisa dibaptis. Kalau belum bertobat percaya Yesus, tidak ada gunanya dibaptis. Karena baptisan itu adalah mati bersama Yesus, dikubur bersama Yesus, bangkit bersama Yesus dalam hidup baru. Ya, jadi dibaptis itu setelah bertobat dan percaya Yesus. Jadi kan semua bangsa muridku dan baptis setelah mereka percaya jadi murid Yesus, pengikut Yesus, baru dibaptis. Ya, jadi banyak orang sekarang dibaptis belum bertobat. Yang anehnya anak kecil dibaptis, mana bisa belum bertobat ya. Nah, baptisan itu menyatakan dia sudah bertobat. Baptisan tanda pertobatan. Dibaptis itu tandanya mereka sudah percaya Yesus dan mau diampuni, selamatkan Tuhan. Maka mereka bertobat, lalu mereka dibaptis. Jadi kalau saudara dulu dibaptis, belum bertobat, belum percaya Yesus, lahir baru,
maka sebaiknya saudara harus dibaptis lagi. Berapa kali harusnya dibaptis? Cukup sekali kalau sesuai Alkitab. Tidak cukup 1000 kali kalau tidak sesuai dengan Alkitab. Karena baptisan itu bukan ajaran manusia, bukan peraturan gereja, tetapi baptisan itu perintah Allah kepada orang yang mau hidup baru setelah bertobat percaya Yesus. Nah itu kalau kita perhatikan Matius 28 ayat 19, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi setelah mereka jadi murid baru dibaptis. Murid artinya mereka sudah belajar dan mereka mengikut Yesus. Artinya sudah bertobat percaya Yesus, sudah lahir baru. Jadi kalau ada di sini belum lahir baru, tak boleh dibaptis. Kalau ada di sini sudah lahir baru alias sudah bertobat percaya terima Yesus, harus segera dibaptis. Karena Yesus pun menyatakan contoh, dia pun dibaptis karena dia anak Allah. Amin. Kecuali dia belum anak Allah, belum bisa dibaptis. Anak Allah berarti sudah bertobat percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sudah lahir baru. Ya, yang bisa menyebut Allah itu Bapa adalah anak Allah. Nah, anak Allah kalau kita sudah lahir baru. Ya. Yohanes 1 ayat 12 bilang, siapa yang menerima Yesus dan percaya pada namanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Jadi orang yang sudah lahir baru. Nah, jadi kalau sudah percaya terima Yesus dibaptis, berarti dia sudah hidup rohaninya. Artinya dia sudah lahir baru. Begitu bayi lahir, maka bayi ini sudah hidup. Dan kalau dia sudah hidup, maka dia butuh segala sesuatu untuk membuat dia bertumbuh. Demikian, begitu kita sudah lahir baru, maka kita harus bertumbuh. Ya, bertumbuh artinya hidup dan berkembang, bertambah. Jadi kalau disebut tumbuh-tumbuhan, ya pasir bukan tumbuh-tumbuhan karena nggak bisa hidup, nggak hidup itu udah nggak bisa berkembang itu, bertambah itu ya. Tapi yang disebut makhluk hidup ya tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia ya. Artinya ada kehidupan di dalamnya. Nah, kehidupan itu artinya ada bertumbuh. Yang hidup pasti bertumbuh. Nah, kalau orang sudah lahir baru, dia sudah hidup secara roh. Ada mati secara roh, ada hidup secara roh. Ada mati secara jasmani, ada hidup secara jasmani. Mati jasmani artinya terpisah rohnya dari tubuhnya. Mati rohani artinya terpisah rohnya dari Tuhan. Ya, jadi waktu kita sudah lahir baru, kita sudah bersatu dengan Tuhan. Artinya roh Tuhan atau Tuhan sudah tinggal dalam diri kita. Haleluya. Kita sudah ada dalam Tuhan, Tuhan ada dalam kita. Nah, itu artinya kita sudah hidup rohani. Ketika kita bertobat, percaya, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, berarti kita sudah hidup rohani, bukan mati rohani. Mati artinya terpisah. Mati jasmani, rohnya terpisah dari tubuhnya. Mati rohani artinya rohnya terpisah dari Allah. Itu semua karena dosa. Ketika orang bertobat, diampuni dosanya. Ketika dia percaya terima Yesus, dia hidup kembali karena ada Allah, roh Allah tinggal di dalam dia. Artinya dia menjadi hidup dalam Allah, Allah hidup dalam dia. Nah, setelah hidup rohani kita, roh kita, maka kita butuh bertumbuh. Ya, butuh makan, minum dan segala sesuatu yang kita butuhkan. Maka untuk bertumbuh rohaninya, maka ada beberapa hal yang membuat kita bertumbuh. Secara jasmani kita sudah tahu, ada makan, minum, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Kalaupun sudah makan, minum, tapi tidak bergerak, tidak olahraga, tidak memiliki aktivitas, sakit juga, ya kan? Banyak orang-orang kaya yang sudah cukup makan, minum semua, mereka harus fitness, mereka harus olahraga. Ya, bahkan saya lihat ada orang sudah udah tua, dia pakai baju panas, siang-siang jalan. Ya, dibungkus kepalanya pakai terus pakai sepatu, tangan panjang,
dan pakai jaket jalan-jalan di kota panas-panas. Tujuannya apa? Padahal menderita sekali itu ya. Kita kalau udah panas maunya pakai kipas, pakai AC. Dia sengaja, saudaraku, mengalami hal itu karena dia tahu dia harus sehat supaya supaya berkeringat, supaya terbakar lemaknya, supaya dia jangan obesitas, kegemukan, supaya dia jangan kolesterol, supaya sehat jantungnya. Nah, gitu. Jadi ada aktivitas. Secara rohani juga kita gitu. Perlu ada makan minum rohani, aktivitas rohani. Kalau enggak makan minum, nah, akhirnya itulah kami yang gemuk-gemuk ini, makan minum terus, kurang aktivitas. Jadi jasmani rohani tidak dibutuhkan kegemukan rohani, yang dibutuhkan adalah sehat. Haleluya. Haleluya. Jadi oleh sebab itulah di ayat yang ke-42 yang menjadi hal yang membuat kita bertumbuh rohaninya. Jadi khotbah hari ini judulnya pertumbuhan rohani. Ya, ini harus kita hidupi. Kita harus hidup seperti hal ini ayat 42. Saya temukan ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk kita bertumbuh rohani, yaitu makan minum rohani ya, dan akhirnya aktivitas rohani. Yang pertama adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Waktu itu pemimpin mereka disebut rasul. Kalau sekarang itu ada bapak rohani, secara gerejawi disebut pendeta, pastor, ya. Dan ada juga para kakak-kakak rohani atau pembimbing rohani. Jadi yang pertama, tekun dalam pengajaran firman Tuhan. Pengajaran rasul-rasul. Yang diajarkan rasul itu adalah firman. Ya, dan inilah makanan, ya, minuman rohani kita. Ya, disinilah semua nutrisi. Di sini semua vitamin, mineral, semua yang dibutuhkan secara rohani. Makanya Tuhan Yesus bilang Matius 4 ayat 4, manusia tidak hidup dari roti saja, artinya makanan jasmani. Tidak bisa hidup hanya itu. Kalau kita berjuang untuk makan jasmani, nggak bisa hanya itu. Lebih penting lagi adalah kehidupan rohani. Maka kita juga harus berjuang cari makan rohani. Haleluya. Bahkan itu lebih penting, lebih utama. Karena hidup kita ini ditentukan oleh kerohanian kita. Kerohanian Adam dan Hawa rusak melalui pelanggaran firman, dan hubungan mereka terputus dari Allah, sehingga manusia itu harus mati rohani, mati jasmani, ya, dan mereka menderita. Jadi hidup mereka hanya menikmati penderitaan. Padahal Tuhan tidak menciptakan kita untuk menderita, bukan. Tuhan menciptakan kita untuk selalu hidup dalam anugerahnya. Haleluya. Makanya Yesus bilang, Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberi hidup dan hidup mempunyai segala kelimpahan. Jadi bukan untuk susah. Makanya kalau bisa senang, kenapa untuk susah? Ya. Tetapi sekarang untuk senang perlu ada keputusan, perlu ada yang dilakukan. Ya, tidak ada lagi ya kejadian takdir atau nasib, tidak. Apa yang ditabur, jadi apa yang dilakukan dia akan menerima akibatnya ya. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang membuat kita bertumbuh rohani. Apa yang menjadi kebutuhan rohani untuk kita bertumbuh, makan minum aktivitas rohani, kita harus lakukan. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang nasib-nasiban. Semua tabur tuai, apa yang kita lakukan itu yang kita hasilkan. Jangan tabur yang jelek, jangan tabur yang buruk. Ya, karena taburan itu yang akan nanti kita tuai. Jadi orang harus menerima akibat perbuatannya. Maka kalau orang melakukan firman Tuhan, maka dia akan menerima hasil akibat melakukan firman, yaitu kebahagiaan. Kenapa orang melakukan firman? Pasti menerima janji Tuhan. Janji Tuhan itu menghiasi, mendandani hidup kita, sehingga hidup kita indah. Haleluya.
Jadi manusia tidak ditentukan hanya luarnya aja lagi, tapi ditentukan oleh kualitas hidupnya. Nah, kualitas hidup itu artinya kita bertumbuh. Ada kualitas hidup jasmani, terutama yang penting kualitas hidup rohani. Ada dulu saya, saudaraku. Ya, dia orangnya gemuk, pendek, hitam, hidungnya besar, pesek, jelek lah pokoknya kuliah. Tapi begitu aku jumpa di Jakarta, istrinya yang cantik kan, putih, tinggi, pokoknya cantik lah. Aku kok mau ini orang sama Laiku ini, kupikir. Nah, saudara, kenapa ini si gadis ini mau sama Laiku ini? Secara penampilan luar jelek. Kalau orang belum tahu siapa dia, tapi dia orang yang pintar sekali. Dari antara keturunan opung kami termasuklah dia orang yang berhasil, orang yang pintar. Artinya kualitas di dalam dirinya ada. Ya, dia lulusan IKIP Jakarta, jurusan fisika, dan dia mengajar di SMA negeri yang top di Jakarta, yang di situ adalah anak-anak menteri, pejabat, orang-orang artis, ya. Nah, jadi kualitas hidupnya itu secara manusia hebat. Ya, siapa nggak mau? Karena orang bukan dilihat dari hanya luarnya aja, tapi dalamnya juga yang penting. Amin. Bisa saja luarnya hebat, cantik, wis, tapi kuntilanak, ya kan? Siapa mau, ya kan? Kan itu ya kan? Cantik dia, rupanya dibonceng sama anak muda. Rupanya di mana rumahnya dia, biar kuantar katanya. Sinilah katanya, kuburan rupanya kuntilanak. Jadi siapa mau, ya kan? Jadi artinya yang penting adalah kualitas hidup kita. Haleluya. Makanya orang muda, tingkatkan kualitas di dalam dirimu sebagai manusia, dan terutama kualitas rohani. Amin. Oh, kau orang-orang berharga. Kalau soal luar biasanya itu, dia apa semua, kenapa orang-orang di Korea rata-rata cantik? Di samping memang mereka keturunan kulit putih, tapi sebenarnya lahirnya nggak semua cantik. Operasi itu, makanya sana laku kali dokter kulit, dokter bedah. Ya, saya pernah lihat di Facebook, anak gadis jelek kali dia, ya. Pokoknya nggak bagus lah hidungnya, matanya, semua mukanya nggak bagus. Iya, jadi diejek-ejek lah dia di sekolah, di masyarakat, sehingga ada orang yang mau, kasihan lihat dia, akhirnya dikasih tahu, kamu mau kami operasi sehingga menjadi cantik, kami yang membiayai. Dia mau, saudara. Lalu akhirnya tim dokter banyak, lalu akhirnya mengoperasi dia. Operasi semua, giginya, rahangnya, semua pokoknya dioperasi. Begitu selesai dia cantik, jadi apa dia? Jadi setiap artis yang fashion show itu, model, jadi model padahal dulu dia cantik dia. Aku heran bandingkan gambarnya dulu sekarang, ya. Itu masih luarnya, bagaimana dalamnya. Haleluya. Jadi dalamnya yang paling penting, apalagi rohaninya. Itu yang membuat engkau beda dengan orang dunia ini. Kalau luar bisa tukang-tukang, ya kan? Yang hitam bisa putih, operasi kulit bisa tukang-tukangnya semua, ya kan? Ya, perempuan bisa dibikin kayak laki-laki, laki-laki bisa berubah jadi perempuan dibikin. Ya, tapi bukan itu yang paling penting. Amin. Yang paling penting dalamnya, ya, tubuh jiwa rohnya, ya kan? Lebih dalam lagi adalah rohaninya, dan itu yang paling penting. Dan inilah kecantikan yang Tuhan mau. Itulah yang namanya mendandani secara batiniah. Ya, kalau istilah orang-orang dunia, auranya mantap. Artinya sesuatu yang dari dalam dirinya keluar gitu. Ya, ada orang nampaknya cantik tapi auranya jelek kali gitu. Asal ngomong aja dia, waduh, orang udah langsung turun harga dirinya.
asal mau mengajar. Kenapa? Dalamnya nggak bagus, jiwa, perasaan, kejiwaannya nggak bagus, apalagi rohaninya ya. Padahal rohani yang paling penting, karena hatilah yang menentukan cerminan manusia itu ya. Haleluya. Jadi kalau di mata Tuhan, siapa yang cantik itu dilihat secara rohani. Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat jasmani, tapi Tuhan melihat hati, itu bicara rohani. Amin. Jadi saya pikir nanti karena kita nanti memiliki tubuh baru dengan hidup manusia baru kita, kalau di surga nanti orang-orang yang sudah dipulihkan itu nanti lebih cantik, lebih mengagumkan dari malaikat kita nanti. Ya, saya nanti kalau di surga nggak begini lagi penampilannya, pokoknya wow lah ya. Iya. Kalau di dunia ada istilah operasi plastik, nanti Tuhan kasih tubuh baru, beda sekali, lebih cantik lebih ganteng dari malaikat. Malaikat itu, kalau kita jumpa, pernah ada orang jumpa sama Lucifer, terkagum-kagum dia. Bawah sekali, pokoknya hebat. Nah, itu cinta Tuhan yang begitu hebat dia. Dari Alkitab bilang kita lebih hebat dari itu nanti. Kalau bagus rohaninya. Kalau nggak bagus rohaninya, artinya tidak bertumbuh rohaninya, tidak dipulihkan dia, jeleknya itu nanti ya. Di dunia aja pun udah jelek dia. Apa itu kan? Jadi oleh sebab itu kita harus bertumbuh. Amin. Nah, untuk bertumbuh tadi pertama kita harus tekun dalam pengajaran firman. Berarti kita harus mengejar firman Tuhan, di mana firman Tuhan diajarkan. Tentu di ibadah-ibadah. Ada seminar, ada komsel, ada hafruta. Ditambah lagi kita baca renungkan firman tiap hari. Karena apa? Karena itu cari makan rohani lebih penting dari cari makan jasmani. Makanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain itu hanya tambahan. Dalam bahasa lain itu hanya bonus. Ya, hanya hadiah, hanya efek samping. Kalau hal-hal dunia. Ya. Jadi yang paling penting adalah kita mencari makan rohani, yaitu firman. Haleluya. Makanya kita ada hafruta, bukan mau bikin sibuk-sibuk kita, enggak. Kalau kita sibuk cari makan jasmani, kita lebih sibuk lagi cari makan rohani. Kenapa? Karena hidup kita di dunia ini 70-80 kalau kuat. Kalau dia hidup untuk rencana Tuhan 120. Kalau enggak, ya udahlah, singkatkan aja kata Tuhan, ya kan? Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jadi sangat perlu sekali, karena hidup rohani itu selama-lamanya, dan itu menentukan kualitas hidup kita di muka bumi. Jadi harga manusia itu bukan hanya sekedar segumpal daging yang kita lihat ini secara fisik, bukan. Di dalamnya, kayak lai saya itu orangnya pendek, hitam, saya aduh pokoknya. Tapi kok bisa dia dapat istri yang begitu? Nah, rupanya dia seorang sarjana fisika yang hebat di Jakarta. Iya, saya pikir siapa tidak mau. Ada seorang motivator, gak ada kaki tangannya. Ya. Ada siapa namanya itu? Lupa aku bola. Ada pitch-nya. Siapa yang ingat ya? Hah? Iya. Iya. Gak ada kaki tangannya. Tapi dia di dalamnya kualitas, ya, termasuk rohaninya, karena dia anak Tuhan. Dia motivator kaliber dunia. Dia kaya, banyak orang mendengar dia. Didudukkanlah dia di atas meja yang bagus gitu, untuk dia bisa bicara. Dan istrinya cantik, anaknya pun mantap, ya kan? Kenapa? Keluar dari dalam dirinya, yaitu dari jiwa rohnya itu, kata-kata yang luar biasa yang tidak semua orang tahu, sehingga memotivasi, menyemangati orang. Bahkan kalau dia sampaikan firman juga menumbuhkan iman orang. Ini hanya orang-orang berkualitas ini, saudara. Haleluya. Jadi semakin kita berkualitas,
semakin kita bermanfaat dan itu akan membuat kita semakin berhasil. Ya, kalau kami dalam dunia perdosenan, kalau S1 mengajar S1 hanya 1,5 juta sekali dia berdiri mata kuliah. Kalau S2 2 juta, kalau S3 3 juta. Beda lagi tuh kan. Kenapa? Ya kualitas ilmunya itu lebih tinggi. Nah, secara rohani, kalau kita memiliki kualitas rohani, karena kita bertumbuh rohani, di samping kita berdampak, tapi ada hasilnya luar biasa. Gaji seorang tamat SD yang menjadi buruh kasar di perkebunan tukang dudus, paling 4 juta, itu pun sudah senior dia. Tapi kalau gaji asisten lulusan insinyur pertanian IPB, manajer, gajinya 30 juta, tambah perumahan, pembantu, dan sebagainya. Tunjangan sana, tunjangan sini ada. Haleluya. Padahal dia ngatur-ngatur duduk di ruangan yang 2 kali lipat dari sini, pakai AC, lengkap semua di peralatan, dan dia suruh-suruh askep semua datang melapor. Tapi nampaknya ini, tapi tidak semua orang bisa melakukan pekerjaannya. Hanya orang yang memiliki ilmu atau kemampuan. Manajer bisa mendudus walaupun tidak pandai, dia bisa menanam walaupun dia kurang pandai dibanding yang lain, ya. Tetapi tukang dudus nggak bisa duduk sebagai manajer. Beda kualitas ya. Ya kalau orang nggak ngerti, enak kali ya dulu nyuruh gajinya banyak. Aku udah sampai kena duri kakiku 4 jutanya katanya. Demon, ya nggak boleh. Oke lah, kau jadi manajer dulu dia di ruangan manajer. Kalau nggak stres dia rusak perusahaan dibikinnya. Beda kualitas, beda kedudukan, beda juga penghasilan. Amin. Nah, secara rohani lebih lagi. Amin. Ya, contoh kalau kita sudah bertumbuh secara rohani, Tuhan beri kita karunia. Talenta kita mulai bertumbuh. Saya sudah pernah hitung talenta itu dalam bentuk uang. Ya, karena Tuhan kasih minimal 1 talenta sama orang. Begitu kita lahir baru sudah ditanam dalam diri kita 1 talenta. Ada yang 3 talenta, ada yang 5 talenta. Dan ini bisa berkembang. Talenta itu mata uang paling besar. Itu uang emas itu kalau di Israel. Itu yang terbesar. Jadi kita udah dikasih minimal 1 talenta. Jadi saudara udah punya 1 talenta. Cuma saudara harus menggali melalui mencari bulu kerajaan Allah supaya talenta itu boleh nanti saudara temukan dan boleh saudara gunakan. Dan bisa jadi 2, jadi 4 dan berkembang. Kalau saya larikan kepada bentuk materi, saya tafsirkan dalam bentuk materi, itu bentuk paling kecil itu ya. Ketika Tuhan bicara materi, uang itu adalah berkat terkecil. Saya coba mulai dari hal yang kecil. Misalnya materi 1 talenta itu kalau ukuran timbangan adalah 34 kg. Talenta itu uang emas, biasanya emas. Makanya Salomo menerima setiap tahun 666 talenta emas disimpannya. Hasil dari upeti raja-raja menghantar terima kasihnya. Jadi makanya Salomo itu kaya raya sekali itu ya. Jadi 34 kg kalau itu talenta itu biasanya emas. Kalau disebut uang ya. Jadi 34 kg emas. 34 itu berarti 1 kilo 1000 gram. Berarti 34.000 gram. 1 gram berapa emas? 1 juta. Ya, kalau 1 juta kali 34.000 gram kali 1 juta berapa miliar? Lebih lah. 34.000 kali 1 juta berarti 34 miliar. Ya kan? Berarti Anda kalau cairkan uang itu, gali itu, Anda minimal punya harta 34 miliar. Sekarang udah berapa miliar? Udah kan?
Itu dia. Iya, itu sebabnya kalau kualitas rohani ini Anda temukan, Anda gali, itu talenta itu hal rohani loh yang dimunculkan dalam diri kita. Ya, contohnya saja hikmah. Saudara punya hikmah, saudara menjadi motivator kaliber. Anda bisa menguraikan satu jawaban terhadap masalah tersulit. Contohnya yang punya hikmah di Alkitab, Salomo. Gak ada masalah yang gak bisa dipecahkan Salomo. Masalah rumah tangganya aman semua itu. Hanya secara rohani dia mengalami masalah karena ketidaktaatan dia kepada firman-Nya. Terus secara otak, siapa lagi yang punya hikmah? Si Yusuf, si Daniel. Ya, ada mimpi raja terhebat zaman dia itu adalah Nebukadnezar. Tidak ada yang bisa menjawab sampai raja ini stres, tidak bisa tidur. Dari oleh hikmat yang diberi Tuhan, itu salah satu talenta itu tadi. Bisa dia menjawab, menerangkan dengan detail sampai detail-detailnya, sehingga oleh karena hikmat dia diangkat menjadi perdana menteri. Hebat kan? Kira-kira Daniel udah punya 34 miliar uangnya? Lebih. Ini kita pula hanya sebatas matematika yang kita hafal fisika kan? Itu masih pengetahuan, itu belum. Tapi itu pun lumayan juga kalau ada orang pintar kayak si Bill Gates, Microsoft itu ciptakan itu berapa uangnya sekarang? Triliun. Apalagi hal rohani yang disebut talenta yang dikasih Tuhan itu dan dinyatakan itu dalam bentuk hikmat, pengetahuan dan sebagainya. Dan itu hikmat itu tidak dibawa lahir, tapi ketika kita lahir baru itu sudah ada di dalam diri kita, diberi minimal satu talenta. Nah Tuhan gak kasih barang yang berharga kepada babi katanya kan? Jadi kepada anak Tuhan. Cuma itu kita cari sehingga kita bisa melihat, lalu akhirnya bertumbuh. Jadi bertumbuh itu nanti dalam diri kita. Artinya orang bertumbuh makin tahu kan? Kemana kau cita-citamu nak? Aku cita-citaku buat pesawat katanya. Bisa saja sekarang apa ini matematika 10 tambah 1 pangkat 5 tak tahu nih, bikin pesawat. Tetapi ketika dia bertumbuh nanti dalam pengetahuan dia bisa bikin pesawat. Demikian juga secara rohani. Saya bilang tadi satu talenta 34 miliar. Nah, kalau saudara nanti bertumbuh secara rohani, saudara temukan itu kalau bahkan bisa 3, bisa 5, bisa lebih. Itulah namanya Tuhan mau kasih kita kehidupannya dan di dalamnya kita memiliki kelimpahan. Tapi kita harus bertumbuh. Dan itu paling penting, bertumbuh secara jasmani aja penting. Makanya kita suruh anak kita sekolah, les, sebagainya. Iya kan? Dan lebih lagi secara rohani. Kalau kita bertumbuh secara jasmani, ilmu pengetahuan. Ya, bapak saya bilang harta bisa habis, tapi pengetahuan tidak bisa habis, malah berkembang. Jadi carilah harta yang tak bisa habis, pengetahuan. Jadi saya ingat itu dibilangnya gitu, ya. Makanya kita sekolah, ya, karena harta yang hebat itu ya. Haleluya. Karena si Albert Einstein udah pintar kali, dia masih 10% otaknya dipakai. Dia terpintar, IQ-nya udah 200. Kita belum 10% berarti dipakai otaknya. Dia Einstein udah pintar 90%. Bagaimana kalau Tuhan nanti menggali itu, otak kita pakai 30%. Udah lebih hebat dari Bill Gates kita, udah lebih hebat dari Einstein. Nah, kalau begitu, kira-kira kita punya berapa talenta nanti? Itu makanya bilang cari dahulu kerajaan Allah, kebenaran. Itu kita temukan talenta itu atau hikmat itu dari Tuhan. Kalau pengetahuan kayak saya sekolah itu penting. Sekolah, belajar semua itu penting, meningkatkan kualitas manusiawi kita. Tapi kualitas rohani kita itu tergantung kita cari makan rohani. Paham ini maksudnya? Dikasih Tuhan lah nanti sama saudara karunia rohani.
Misalnya Mak Sisi dikasih Tuhan tahun depan karunia rohani, menyembuhkan segala macam penyakit. Kira-kira dapat enggak 34 miliar? Gak usah pun kita cari-cari uang. Dapat enggak? Bikin YouTube aja nanti viral langsung sedunia. Iya kan? Jadi mesti sudah ada manajer ini masih pengatur untuk mengatur jadwal kapan ketemu dengan bupati. Iya lah, mana bisa karena udah sibuk kan. Sekarang belum pernah manajer kita karena belum sibuk. Ya kan, sibuk tak menentu paling. Nah itu dia. Dan logika rohaninya di situ saudara. Dan itu hanya orang-orang yang mencari dahulu kerajaan Allah, menggali pertumbuhan rohani. Orang nggak bertumbuh rohani mana ada itu. Coba doakan orang sakit, nggak tahu aku Pak. Iya ya, doakan dulu kau. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Suruh orang yang nggak tahu, kau dulu bola dulu kereta itu. Nggak bisa Pak ya, karena dia nggak pernah belajar mesin kan. Nah kita harus belajar sama Tuhan. Makanya tekun dalam firman. Makanya saya pikir kalau ini kita terapkan, nggak bisa lagi komsel gabungan di rumah-rumah. Komsel gabungan yang di gereja. Nah semua jemaat hadir 70 orang misalnya kan. Nah nantinya kalau sudah ini diterapkan, akhirnya komsel per berapa namanya? Sektor pelita 1 sini, pelita 2 sana-sana. Nah kalau 70 orang nggak muat nanti kan? Tapi karena ini belum semua kan, masih muat lah gitu ya. Nah itu nanti dipikir ya, dipikirin nanti. Haleluya. Jadi yang pelita 1 tempat, pelita 2, pelita 3, pelita 2 belum ada, pelita 3. Ya di sana nanti. Iya jadi artinya. Iya. Haleluya. Iya. Tapi kalau belum bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya nggak bisa. Tekun artinya rajin, bersungguh-sungguh. Jadi kalau orang belum rajin, belum bersungguh-sungguh, itu namanya belum tekun. Jadi tekun dalam pengajaran rasul-rasul artinya terus mendengar firman Tuhan yang diajarkan kayak malam ini. Ini saya kan sedang mengajar ya. Mengajar dengan berkhotbah beda. Kalau berkhotbah menyemangati, wah, ya, semangat. Saudara jangan takut, Tuhan menyertai, semangat. Kalau mengajar seperti itu. Oke ya. Yang kedua dikatakan tadi bertekun dalam pengajaran Rasul dan persekutuan. Tekun dalam persekutuan. Ya. Tekun dalam apa? Persekutuan. Persekutuan artinya, saudaraku, supaya kita mengerti apa itu persekutuan. Iyalah pokoknya persekutuan lah, gitu ya. Persekutuan artinya persatuan, perhimpunan atau ikatan orang-orang yang punya kepentingan bersama. Kepentingan yang sama-sama punya kepentingan, ya kan? Berarti ada perhimpunan, ada ikatan, ada persatuan. Makanya kita nggak boleh bertengkar, nggak boleh ribut, nggak boleh membenci. Gereja yang sakit adalah gereja yang saling membenci, yang ada perselisihan. Gak ada gunanya kerusakan yang terbanyak. Ada orang bilang begini, semua buruk di mata orang yang membenci seseorang. Jadi kalau aku membenci ibu baru situ orang, semua buruk semua yang kulihat dari ini. Gak ada yang baik lagi. Kalau Inang itu beli Fortuner, bagiku buruk itu. Pokoknya di mata orang yang membenci, orang yang dibenci itu semua buruk. Yang baik pun jadi buruk. Hati-hati. Makanya orang yang membenci itu dalam kegelapan dia.
Dalam kegelapan sama semua kan. Putihnya aku mana, hitamnya semua orang gelap. Nah, jadi semua buruk di mata orang yang membenci seseorang. Nah, kalau saudara lihat misalnya seseorang, itu saudara, putih saudara masih benci. Tuhan mengajak kita mengasihi, amin. Apalagi kita sekarang harus belajar supaya bertumbuh, kita harus berusahalah damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, tanpa kekudusan ada seorang pun. Artinya kita nggak boleh ada benci, karena bahaya benci itu. Benci itu adalah semua hal-hal buruk itu kita lihat pada orang yang kita benci. Ya kan? Makin kaya orang, makin benci kita. Makin ketawa dia, makin benci kita. Makin bahagia dia, makin susah kita. Itu suka aja orang benci. Iya, dalam kegelapan dia. Ya, nggak ada di sini lagi itu ya. Nah, tetapi sebaliknya, bagi orang yang mengasihi, semua yang dilihatnya adalah kebaikan kelebihannya. Ya. Contohlah orang berdosa, kita kasihi dia, nggak pernah kita masalah atau menjadi gimana dengan dosanya, enggak. Malah dia, kita menangis untuk dia supaya dia bertobat, supaya dia makin bagus. Bahkan kita bantu dia, kita bagaimana dia, karena kita mengasihi dia. Padahal itu orang berdosa. Maka Alkitab bilang, kasihilah musuhmu. Sampai musuh pun tidak jelek di mata kita, malah kita mengasihi. Jadi di mata orang yang mengasihi, semua orang baik. Karena dia nggak melihat kejelekan itu lagi. Ya, orang yang kita cintai, yang kita lihat kelebihannya, kebaikannya. Ya. Misalnya kalau begini, saya sudah melakukan 1000 kebaikan kepada si Christian, lalu tiba-tiba dia membenci saya, satu kesalahan saya itu yang membuat dia melihat saya buruk semua. Jadi kebaikan yang 1000 itu hilang semua. Makanya ada orang bilang, aku udah berbuat baik sama dia selama ini, kok dia lupa itu semua? Kok dia malah menyerang, kok malah membenci saya gitu. Itulah kalau sudah kebencian. Tapi kalau mengasihi beda lagi. Kasih itu menyelamatkan, kasih itu menutupi banyak dosa. Menutupi banyak dosa maksudnya bukan kompromi. Dibilang dia sudah mencuri, gak ada mencuri, dia bukan itu maksudnya. Tapi dia tidak menggembar-gemborkan, tidak mengekspos, tidak menggosipkan, tidak memberitahu, oh dia orang berdosa, oh enggak begitu. Malah dia menutup itu, tidak menggembar-gemborkan, malah dia membantu orang itu keluar dari dosa. Itu maksudnya mengasihi, menutupi banyak. Karena orang yang mengasihi itu, dia nggak melihat kekurangan, kesalahan, keburukan orang itu. Dia sedang melihat ada potensial baik dalam diri orangnya, ada kebaikan orangnya. Sebenarnya orang ini baik. Dia tidak terlalu melihat kekurangannya. Itulah kalau cara pandang Tuhan terhadap kita, dia mengasihi kita. Dia mati bagi kita gara-gara apa rupanya? Ya kan? Jelek semuanya kita, berdosa semuanya kita, pemberontaknya kita. Tapi kenapa Tuhan mati bagi kita? Karena dia memandang kita dengan kasih, malah kasihnya sempurna. Dia rela mati di kayu salib, bahkan mati untuk orang yang mengejek, meludahi dia, menampar dia, menusuk dia di atas kayu salib. Dia mati untuk itu. Maka dia bilang, ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jadi nggak pernah dia lihat. Karena di mata Tuhan, manusia ini berharga, mereka aja nggak menghargai dirinya, kan? Makanya saking berharganya rela Tuhan dengan kasihnya menebus. Dan itulah diajar Tuhan kita, karena Allah itu kasih. Dan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, kita sudah memiliki kasih Allah itu. Cuma kita harus lakukan, ya, kita harus tunjukkan itu. Kasih manusia aja sudah mantap kan? Apalagi kasih Allah itu sempurna, ya. Maka perlu kita tekun dalam persekutuan, rajin, sungguh-sungguh dalam persekutuan. Persekutuan itu tadi artinya apa tadi? Persatuan, perhimpunan, ikatan. Ya, kita ada keterikatan satu dengan yang lain. Kalau kita membela ayah kita, bukan maksudnya kompromi dengan kesalahan dosa ayah kita, tidak.
Tapi itulah ikatan tadi, itulah persekutuan tadi. Kita tidak mau dipisahkan oleh apapun itu. Karena kasih menyatukan, menyempurnakan, menyelamatkan, tapi kebencian merusak, menghancurkan. Makanya Tuhan larang kita membenci. Nah, gereja yang bertumbuh, seorang yang bertumbuh, dia tekun dalam persekutuan, tekun dalam ikatan, tekun dalam perhimpunan, tekun dalam apa tadi? Persekutuan tadi artinya? Ikatan, perhimpunan, ya, persekutuan, artinya persatuan. Jangan mau bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Iya benar. Jadi jangan mau saudara diadu domba atau ya dipisahkan dari Allah atau dipisahkan dari saudara seimannya, apapun itu. Nah, itu sebabnya kalau kita mau bertumbuh, ini harus ada dalam diri kita. Berusahalah semua damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa itu tidak bisa melihat Tuhan. Artinya kita nggak akan bertumbuh, saudara. Bahkan musuh pun kita harus lihat seperti Tuhan lihat, kasihilah musuh. Haleluya. Jadi supaya kita bertumbuh rohani, yang kedua adalah tekun dalam tekun tadi artinya bersungguh-sungguh, rajin. Artinya kita melakukan terus, kita berusaha. Ya, ada orang pintar bilang 1000 kawan belum cukup, satu musuh sudah terlalu banyak. Orang dunia bilang gitu loh. Apalagi banyak kali musuh kita kan. Hanya satu musuh kita yang diperbolehkan Tuhan, dan itu baik dan itu tidak dosa, adalah memusuhi Tuhan, iblis. Ya kan? Bencilah iblis. Takut akan Tuhan, membenci iblis, membenci dosa. Amin. Bisa kita wujudkan itu? Jadi kita nyaman. Banyak orang saudaraku terganggu, hilang damai sejahteranya karena dia membenci seseorang. Apalagi di sampingnya pula dulu kayak gini. Misalnya aku membenci si guru yang hilang damai sejahtera. Iya kan? Mari kita menyanyi, dia semangat kali tepuk tangan. Sok-sok tepuk tangan. Nah, apapun dibilangin ini sama orang tentang aku, mari bersalaman kata pula. Aduh, apa aku tadi di sampingnya ini ya. Hilang damai sejahtera. Hilang langsung ya kan. Makanya ada orang bilang, agak berdosa dong aku gereja ini. Maksudnya tambah berdosa aku datang ke gereja. Ketemu sama musuhnya. Musuh maksudnya adalah orang yang dibencinya. Alasan membenci banyak. Mungkin dia dijelek-jelekin, digosipin, atau kelakuannya, kelemahannya terlihat. Itu bisa alasan membenci. Tapi tidak boleh. Yang disuruh Tuhan adalah mengasihi. Mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, persekutuan ini harus kita usahakan, kita latih mulai dari kita. Jangan dulu ke satu kampung kita dulu. Kalau kita, karena gereja tempat pelatihan kita kan, tempat kita diajar, dilatih. Nah, kalau sudah di luar udah mudah itu. Iya kan? Yang sering masalah yang didekatkan, yang jauh enggak kan? Makanya Alkitab bilang besi menajamkan besi sesama. Jadi kalau kita nggak terbentuk, sesama kita di gereja aja masih menggesek tubuh, menunggu, sikut menyentuh, luka melukai. Di luar kita, wah bahaya kita di luar. Ya. Nah, itu sebabnya dimulai dari kita dulu. Kalau kita sudah terbentuk di gereja, sudah terlatih, di luar kita pasti menang ya. Haleluya. Jadi supaya bertumbuh rohaninya, maka yang kedua tekun dalam persekutuan. Nah, kalau sudah ini nanti, ya udah enak. Terus yang ketiga, apa dikatakan? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan.
Terus dikatakan lagi, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Ada dulu pernah Alpha, kita pelajaran Alpha kan? Alpha Coach kan? Ya, kumpul, sharing, makan, saling bergiliran, mereka saling berbagi berkat. Nah, itu yang diterapkan Alpha Coach itu. Ya, jadi diajari mereka saling. Lalu mereka sering kumpul. Jadi tekun berkumpul dengan saudara seiman. Karena pergaulan yang buruk, makanya kita bikin komunitas kita. Ya, bukan kita membenci orang berdosa atau orang yang lain, tidak. Tetapi tidak ada yang bisa kita dapat dari mereka ketika bersekutu dengan mereka. Yang bisa adalah kita yang harus memberi kepada mereka. Kita yang mempengaruhi mereka. Tapi kalau kita sempat bersekutu dengan mereka, makanya dibilang yang berbahagia tidak kumpul dengan pencemooh, katanya. Tidak berdiri jalan orang berdosa, masuk sampai saat itu kan. Nah, artinya kita harus punya komunitas yang sehat. Haleluya. Saling berkumpul ya, dengan saudara seiman. Ya, untuk apa? Ya, untuk saling lah di situ. Ya, kalau istilah kami dulu sebelum bertobat, ada tempat nongkrong, ada gengnya kan. Jadi udah tahu kita kalau jam 7 malam udah di sana itu kumpul, main gitar, nyanyi. Kalau hari apa udah di sana itu kumpulnya ritual gitu kan. Jadi ada itu komunitasnya gitu kan. Ya. Di kota ini ada komunitas Partukoan gitu kan, ada komunitasnya gitu. Nah, kita ada supaya bertumbuh rohani, kita harus punya komunitas. Ya, tekun berkumpul dengan saudara seiman, ya kan? Ya, kumpul katanya yang enaknya di sini karena saling berbagi, berkumpul untuk memecahkan roti, dan dikatakan dalam ayat lain sambil mereka memuji Tuhan, bergembira sambil memuji Tuhan. Ya. Ayo, orang muda sudah praktikkan, lihat, ayo kumpul. Mereka pergi kumpul di mana tuh kamu? Duduk ya kan. Itu enak juga kalau ada yang lagi diberkati, ya lagi diberkati, ayo dari aku lah. Tapi batas ya. Cukup satu orang 10.000 gitu ya. Ada di gitu. Iya lah pula. Nanti nggak ada uang gimana itu ya. Nah, jadi ulang tahun nggak bisa semua. Yang inilah ya, kumpul mereka kan satu komunitas kan. Yuk ini gitu. Perlu itu kan. Haleluya. Ada kerinduan dari Mak Sisi, maunya bapak-bapak kumpul di rumah Pak Siregar. Nah, manggang 2 ekor pun ikan dan pokoknya manggang kumpul, sharing, saling ini kan, berbagi cerita. Gak usah pun pala harus kebaktian duluan kan. Nah, cobalah bapak-bapak bangun ya kan, daripada di rumah bengong terus nonton TV udah capek, bengong lagi kan. Mending komunitas gitu. Iya perlu. Karena apa? Itu hal-hal yang membuat kita bertumbuh. Karena kalau tidak nanti persekutuan kita sampai kepada persekutuan yang buruk, rusak. Jadi anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, ibu-ibu, ada komunitas. Ya, jangan komunitas yang jelek ya. Ya, jadi tekun berkumpul dengan saudara seiman. Di sini dikatakan dalam persekutuan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti sambil memuji Tuhan, mereka bergembira sambil memuji Tuhan, katanya dalam ayat yang lain. Ayo, ada komunitas. Ya, di situ nanti sharing cerita, iya ya. Ya, Tuhan nanti akan pakai seseorang menyatakan hikmat. Iya ya, begitu ya. Iya, jadi bagus itu ya. Dan orang-orang di Alkitab mereka punya itu. Coba kita kasih tunjuk kisah para rasul tadi. Ayo perhatikan dulu ya. Ini cerita gereja mula-mula, mulai dari ayat 44, Kisah Rasul pasal 2 ya. Saya baca gini.
Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersama. Itu tadi persekutuan. Ya. Soal ada kekurangannya, semuanya ada kekurangan. Tapi semua harus saling membantu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Luar biasa ini. Ini gerakan roh dan kasih Tuhan luar biasa. Ini nggak bisa dibuat-buat ini. Ini akibat dari itu tadi, terbang rohaninya. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada orang yang sesuai dengan keperluan mereka. Sampai ada yang seperti itu. Itu ekspresi mereka mengasihi dalam bentuk tindakan, ya. Terus ayat 46, dengan tekun dan sehati mereka berkumpul di hari di bait tiap hari. Karena yang 3.000 ini mereka ada banyak hal untuk mereka ini, ya. Mungkin ada ini belajar sama Rasul, mungkin mereka berdoa atau apa tiap hari. Jadi gereja itu tempat ibadah mereka tidak pernah kosong, tiap hari menampung yang 3.000. Yang 3.000 ini terus mereka ikut tekun dalam pengajaran, persekutuan, terus ada nanti bergilir lagi dikatakan di sini, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Gak ada yang di rumah si Anu itu manis saja, padahal di rumahku kopi susu. Apalagi siapa itu? Terus dibilangnya itu kalau ke rumahku apa itu? Enggak, apa istilahnya Pak Siburian itu? Sugeng. Tapi kalau tidak tiba di rumahnya manis, itu kan kurang gulanya, mengirit kali. Itu nggak tulus itu. Iya, kalau ada begitu nggak tulus. Iya, betul. Apa? Memangnya dia datang hanya mau itu rupanya. Bisa saja yang punya rumah itu lagi sedikit ekonominya kurang, bisa aja. Kecuali pelit lain ceritanya. Ada juga orang pelit kan. Bukan pelit maksudnya, memang itu. Jadi ngapain kan? Iya, jadi bukan itu ya. Maka mereka tulus gembira, gak ada yang mengganggu mereka, ya kan? Nah, bergilir di rumah masing-masing. Tentu nggak semua yang 3.000 itu ke rumahnya. Ya, itu tadi yang kelompok-kelompok kecil gitu. Terus itu di gereja tiap hari terus sambil memuji itu Allah mereka kan. Lalu mereka bertumbuh, berdampak. Mereka garam terang dunia di daerah mereka. Dan mereka disukai semua orang karena mereka berdampak. Akibat pertumbuhan rohani mereka, maka dikatakan dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ciri-ciri bertumbuh rohani, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Gak pun kita bikin KKR. Karena aku lihat dalam penelitian bahwa KKR besar-besaran oleh hamba Tuhan yang hebat, itu paling besar masuk gereja itu 10% dari yang bertobat. Bisa bertobat 10.000, paling 10% masuk ke gereja. Ya, atau apa namanya? Kita buat satu gerakan strategi. Tapi kalau karena jemaat bertumbuh itu 70% lebih banyak jiwa dimenangkan. Dan ini kalau aku hitung-hitung mereka 3.000 tambah 120 murid 3.000 lebih lah ya kan. Kalau tiap hari tambah katakan 100 orang lah satu hari tambah. Karena mereka sangat berpengaruh. Nah kita bilang mereka disukai semua orang karena hidup mereka itu luar biasa. Di samping mujizat terjadi kan, bagaimana Tuhan mengubah mereka, kesaksian mereka, maka tiap hari bertambah. Katakanlah dari 3.000 lebih ini 100 tiap hari tambah. 1 tahun berapa? 365.000 tahun. Makanya luar biasa pertumbuhan rohani pada zaman ini. Nah ini gereja mula-mula hampir tekun dalam pengajaran Rasul.
tekun dalam persekutuan. Terus ada ibadah di gereja atau gedung gereja terus bergilir, mereka memecahkan roti gembira sambil memuji Tuhan dengan tulus. Terus tiap hari tambah. Katakan tidak satu orang membawa satu jiwa, katakan 100 orang per hari tambah dari pengaruh 3.000 itu. 1 tahun dan 365 hari, 1.000 orang. Bayangkan ledakan pertumbuhan rohani itu. Iya kan? Nah, itu sebabnya kalau kita sudah bertumbuh, dampaknya banyak jiwa datang. Ajak mau edawa. Lagi masalah rumah tanggamu, lihat orang itu udah dipulihkan. Ayo, anak muda juga bin. Ya kan? Tambah. Kita janganlah dulu 3.000, ya 100 pun per tahun udah lumayan lah ya. 10 tahun udah 1.000 kan. Jadi kalau nggak bertumbuh itu artinya mati atau sakit. Sakit itu nggak bertumbuh, mati itu nggak bertumbuh. Iya kan? Sakit itu apa ciri-cirinya? Saya sudah sampaikan waktu itu. Sakit itu ciri-cirinya nggak suka makan, nggak suka minum, nggak suka ibadah itu, nggak suka baca Alkitab, nggak suka doa, hal-hal rohani nggak suka. Tapi harus dikasih makan, kalau nggak mati dia. Ya kan? Nggak bisa lagi makan normal, diinfus langsung. Jadi janganlah sampai diinfus ya. Sudah di ruang ICU itu. Ya. Jadi harus makan. Ya, yang sehat itu suka makan, enak makan, kuat makan. Kalau kuat makan rohani, nggak apa-apa. Kuat makan jasmani yang agak masalah ya. Harus secukupnya ya. Nah, jadi jangan sampai ada yang sakit. Gak suka makan, gak suka minum, gak bisa kerja. Orang sakit gimana kerja kan? Pokoknya gak enak lah hidupnya. Itu ciri-ciri yang sakit. Nah, Tuhan mau sembuhkan kita. Oleh dulu-dulunya kamu sembuh katanya. Lalu kalau sudah sembuh, mari kita tekun pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, tekun. Yang ketiga, tekun komunitas. Iya. Jadi kalau ini yang kita nanti sudah sampai ke sini, komsel gabungan di gedung gereja karena nggak muat di rumah bagi. Tapi kalau enggak agak susah juga ya. Oke, terus kembali kita tadi ke ayat 42 dan berdoa. Ya, ciri orang yang sakit gak suka berdoa. Ya, sukanya gimana? Ngomong-ngomong, menggosip, suka dia. Berdoa gak tahan setengah jam, menggosip tahan 2,5 jam. Itu sakit itu. Dengar khotbah gak tahan 2 jam, tapi dengar gosip tahan 2 jam. Itu sakit. Artinya gak suka firman. Ya kan? Saya setelah anak Tuhan gak suka saya dengar musik apa Mick Jagger, Rolling Stone apa itu, gak suka lagi, kayak ribut musik. Tapi waktu dulu enggak, itu suka saya itu. Agak dibikin sedikit pakaian itu compang-camping kan. Saya gak suka, karena apa? Udah beda. Kesukaannya ialah beda. Kita nggak meniru dunia lagi, sudah meniru Yesus kita kan. Aku mau sepertimu, Yesus sudah begitu. Nah itu memang sudah beda. Haleluya. Suka lagu-lagu rohani, walaupun memang kadang-kadang saya karena apa namanya nada-nadanya memang suka India, nada-nadanya aja kalau isinya nggak pala juga. Unik lihat nada-nada itu soal selera musik, ya kan? Tapi kalau aslinya ya enggak lah, karena saya nggak pernah bikin nonton dangdut pesantren. Karena saya suka liriknya itu aja. Iya. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, maka suka berdoa, tekun dalam berdoa. Doa itu nafas sehat kita itu.
Gak berdoa berarti gak bernafas. Sik-sik berdoa berarti sik-sik bernafas, sudah sesak nafas itu kan. Jadi ciri orang mati tidak bertumbuh, ya, tidak ada kehidupan, tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan, pokoknya tidak ada peningkatan dalam Tuhan. Ya. Yang sakit tadi banyak hal rohani dia gak suka. Nah, saudara harus datang supaya sembuh, lalu sehat, mulai bertumbuh lagi. Berarti ada 4 hal yang harus kita hidupi. Tekun dalam pengajaran firman Tuhan. Amin. Tekun dalam berkumpul dengan saudara ya, seiman seiman atau persekutuan kita ya. Tekun dalam doa. yuk, mulai dari doa pribadi, doa bersama. Ini kita usahakan, nggak bisa jadi gitu aja. Kalau saudara berusaha serajin-rajinnya cari makan untuk hidup kita bagus secara jasmani, secara rohani lebih lagi. Cari hidup rohani, ya kan? Ada orang kan menabur uang pupuk di sawit. Lagi sawitnya ada 10 hektar. Berjuta-juta itu dibuang uang itu nampaknya kan? Pupuk itu kan kayak membuang uang itu kan? Susu berjuta-juta kan? Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia tabur dia akan dia tuai hasil sawit. Gitu juga berapapun harga untuk kita mencari uang, kita akan dapat harga itu. Berapapun harga yang kita bikin mencari makanan rohani, itu akan kita dapat. Makanya di sini tekun artinya rajin dan bersungguh-sungguh. Orang rajin akan dikejar kekayaan, orang malas dikejar kemiskinan. Roh Kudus diberi kepada kita untuk kita rajin, kreatif. Dan salah satu pengejar Roh Kudus disebut dinamika. Ada pergerakan supaya kita bertumbuh. Kita harus bertumbuh secara manusia, kita harus bertumbuh. Ekonomi kita kalau nggak bertumbuh susah juga. Contoh pertumbuhan ekonomi misalnya, dulu saya uang makan 1 bulan di kota Bandung 15.000. Sekarang 15.000, kalau nggak bertumbuhan 15.000. Makan bakso sekali lah. Nah, kalau sekarang uang makan sudah 800.000, paling murah, saya murah-murahnya ada 500.000. Saya dulu 15.000. Lihat pertumbuhan. Jadi kita secara rohani harus bertumbuh supaya kita bisa mengimbangi, karena makin hari nanti dunia ini makin sulit. Iya. Jadi kita harus mengalami pertumbuhan rohani untuk menghadapi kesulitan itu supaya kita tetap di atas. Pertumbuhan ekonomi pun begitu. Kalau kita nggak mengimbangi pertumbuhan ekonomi kita tahun depan, artinya sekarang kita katakan disebut cukuplah sekarang. 10 tahun lagi kalau kita nggak bertumbuh ekonominya, 10 tahun akan datang kita disebut orang miskin. Karena nggak boleh 15.000 lagi kayak tahun 83 uang makan. Apa mau dimakan? Sekali makan bakso, mati lah sendiri. Ya, secara ekonomi begitu. Makanya saya suruh saudara bikin target usia 50 harus punya rumah sendiri. Kalau tidak berarti pertumbuhan rohani saudara mengerikan. Berarti nanti di usia 50 saudara nggak efektif lagi, maka saudara kategori miskin. Jadi ada target. Nah, di dalam Tuhan kalau kita bertumbuh rohani itu akan mengikuti pertumbuhan jasmani. Kalau secara rohani kita sudah aktif, maka secara jasmani lebih. Ya. Kalau kita udah rajin secara rohani, ya cari makan jasmani pun pasti udah rajin lah. Iya kan? Tapi kalau cari makan jasmani rajin belum tentu cari makan rohani rajin belum tentu, jangan dimolak. Balik, itu dari rohani dulu. Karena apa yang keluar dari hati. Jadi orang kalau sudah kuat secara rohani, secara jasmani sudah kuat. Kalau orang sudah memperkaya dirinya secara rohani, secara jasmani mengikuti. Cari dahulu kerajaan Allah, dapat semua ditambahkan. Ya, semua akan bergerak nanti. Ayo bertumbuh. Caranya 4 hal yang harus kita hidupi. Tekun dalam firman, tekun dalam
persekutuan. Tekun dalam perkumpulan dengan seiman. Tekun dalam berdoa. Ayo kita praktekkan. Cari makan rohaninya harus begitu. Dan kalau itu kualitas kita hebat. Hari terakhir masa sukar, tapi kita terus di atas. Kerohanian kita harus di atas dunia ini. Iman kita harus di atas level masalah. Semua harus, kalau enggak habis kita nanti. Ya, secara ekonomi aja kalau enggak bertumbuh kita 10 tahun yang lalu akan datang enggak bertumbuh ekonomimu, kau termasuk miskin nanti 10 tahun yang akan datang. Kaya sekarang di 30 tahun yang akan datang kalau enggak bertumbuh, maka dia jadi orang miskin kan. Jadi kita harus bertumbuh, terutama secara rohani supaya mengikut nanti jasmani. Amin. Ayo kita berdoa.